Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Ali Bisani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan ekonomi makro yang pernah dihadapi oleh Indonesia. Permasalahan ekonomi makro pada kali ini saya akan membahas tentang inflasi yang pernah dialami oleh Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Cekidot. Jakarta. Angka inflasi Indonesia pada Agustus 2020 tercatat rendah akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia menyebutkan jika inflasi pada pekan pertama bulan Agustus hanya sebesar 0,01%. Indonesia pernah mencatat inflasi hingga mencapai 653,3%. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, menjalankan roda perekonomian bukanlah hal yang mudah untuk pemerintah. Proses membuat stabilnya ekonomi masih panjang dan berliku. Mengutip laporan unit khusus Museum Bank Indonesia yang berjudul Sejarah Bank Indonesia Seri Moneter, disebutkan pada tahun 1959. Contohnya, Indonesia masih menghadapi masalah yang berat karena kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan politik. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2013 sampai dengan 2019 yaitu Mirza Aditya Suara menjelaskan, inflasi pada periode 1960-an mencapai ratusan persen dan setelah tahun 1966 atau pada periode Orde Baru sudah mulai terkendali. Berdasarkan laporan tahunan Pembukuan Bank Negara Indonesia Unit 1 pada tahun 1960 sampai 1965, laju inflasi pada tahun 1959 masih berada di kisaran 22,2%. Kemudian puncaknya angka inflasi terjadi pada tahun 1966. Saat itu laju inflasi mencapai 653,3%. Dikarenakan pertambahan jumlah uang yang beredar tersebut terjadi karena tindakan pemerintah di sektor keuangan pada Agustus 1959 dan diikuti oleh kenaikan harga barang baik di pedalaman maupun di kota besar. Selain itu, penerbitan uang rupiah baru pada tanggal 13 Desember 1965 juga turut menarik angka inflasi mencapai level tertinggi. Sedangkan dari sektor swasta, meningkatnya pemberian kredit disebabkan oleh makin meningkatnya inflasi dalam negeri yang tercermin pada meningkatnya harga barang dan jasa. Pada periode 1960 sampai 1966, terjadi kenaikan angka indeks harga bahan makanan, baik dari 12 bahan makanan di pedalaman Pulau Jawa maupun indeks dari 19 bahan makanan di beberapa kota besar. Kondisi ekonomi tersebut membuat inflasi sangat tinggi. Pemerintah melancarkan berbagai operasi di bidang keuangan. Hal ini karena inflasi yang tinggi akan membuat pengaruh negatif untuk kondisi ekonomi negara. Setelah kita menyimak pembahasan tadi, penyebab inflasi menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2013 sampai dengan 2019 pada zaman Orde Lama atau sebelum tahun 1966, yaitu pengelolaan ekonomi makro tidak dikendalikan, kemudian produksi barang kurang, dan percetakan uang tidak dikontrol, sehingga menimbulkan inflasi dan ketidakpercayaan kepada rupiah. Dikutip dari detik.com Minggu 16 Agustus 2020. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya pada saat itu? Pada saat itu pemerintah pada tahun 1959
melakukan kebijakan pengetatan moneter untuk mengatasi tekanan inflasi. Contohnya yaitu dengan mengeluarkan ketentuan kredit bagi tiap bank secara individual pada tanggal 8 April 1959. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah juga melakukan sanering atau pengguntingan uang pecahan Rp500 dan Rp1000 menjadi Rp50 dan Rp100. Kemudian kebijakan pembukuan simpanan giro dan deposito sebesar 90% di atas Rp25.000 juga dikeluarkan dan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Kemudian devaluasi nilai tukar rupiah juga dilakukan dari sebelumnya 11,4 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi 45 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi, dari penyebab terjadinya inflasi, menurut pembahasan tadi adalah karena produksi barang atau jasa yang kurang dan percetakan uang tidak dikontrol. Secara umum penyebab terjadinya inflasi adalah 1. Tingginya permintaan. Maksudnya yaitu kenaikan harga disebabkan karena ketersediaan barang atau jasa yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan yang menyebabkan harga naik. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi, seperti naiknya harga bahan baku dan upah pegawai, sehingga produsen akan menaikkan harga barangnya tersebut agar mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu jumlah uang yang beredar. Maksudnya yaitu peredaran uang yang tinggi di masyarakat juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, tetapi tidak diikuti dengan jumlah barang atau jasa yang sepadan, maka harga-harganya akan naik. Secara umum, untuk mengatasi inflasi yang dilakukan oleh negara yaitu yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang fokus di bidang keuangan. Terdapat 3 wujud kebijakan moneter. Yang pertama yaitu penetapan persediaan kas. Di sini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan batas minimum kas setiap lembaga perbankan di Indonesia dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu diskonto. Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga untuk menarik masyarakat untuk menyimpan uang di bank, bukan untuk dibelanjakan. Yang ketiga yaitu operasi pasar terbuka. Di sini Bank Indonesia melakukan penjualan surat-surat berharga kepada publik, sama saja untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Kedua yaitu kebijakan fiskal adalah penerapan kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi nominal pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat berbentuk dalam 2 kegiatan, yaitu yang pertama menghemat pengeluaran pemerintah, yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Terus kebijakan apa yang ketiga yaitu kebijakan lainnya seperti menambah jumlah barang di pasar. Kemudian yang kedua menetapkan harga batas atas di pasaran sehingga harga dapat dikendalikan. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.